Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu asatidz wal ustadzat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan sesi pertama dari guru kita Ketua Umum PPKD Pusat. Ya, alhamdulillah kita masuk ke materi kedua karena waktu kita cukup terbatas masih di materi-materi yang lain. Kita akan mendapatkan pencerahan ataupun sharing ilmu dari guru kita, ya, yaitu Dr. Derismono LC SPDI MA. Ini gelarnya cukup banyak, ya. Alhamdulillah, saya bacakan biodatanya. Beliau telah menikah, punya anak satu, nama istrinya adalah Siti Hajar SS dan nama anaknya Muhammad Fakih Atasyriki. Beliau tinggal di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Profesi sekarang adalah sebagai dosen Magister Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, dosen STIU di Rosa Islami Al-Hikmah Jakarta, dan CEO founder aplikasi Auda Ustaz. Kemudian organisasi yang beliau Sekretaris Umum Pengurus Pusat Himpunan Dai Muda Indonesia, ya, HDMI, ya. Kemudian Direktur Ma'had Ali Raudatul Quran Azam, pengasuh dan pembina Ponpes Raudatul Quran Azam, pembina Rumah Tafiz Azam. Riwayat pendidikannya S1-nya di Al-Aqidah Jakarta, kemudian S1 juga di Lipia, S2 PTIQ, S3 PTIQ. Bagi Bapak Ibu yang mau mencatat nomor handphonenya, saya bacakan suatu saat butuh, ya, karena beliau cukup dikenal oleh masyarakat ini Ustadz kematian karena sering mengadakan daurah janais, ya, yang di Pondok Indah. Jadi banyak yang sering ikut pelatihan-pelatihan, dan belum lama kita juga IKADI mengundang beliau untuk daurah janais di Cimanggis. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut, wallahualam. Nomor handphonenya adalah 0857 7559 2119. Udah ya? 0857 7559 2119. Beliau akan berbagi ilmu dengan kita pagi ini di Sekolah Dai IKADI Depok, ya, tentang mengenal medan dakwah. Kalau tadi kita mendapatkan pencerahan tentang dakwah pertengahan, ya, wasatiyah, sekarang kita akan mendapatkan pencerahan tentang mengenal medan dakwah, ya. Jadi kalau kita pengen tahu, maka kita harus mengenal medan dakwahnya, bagaimana lingkungannya dan seterusnya dan seterusnya. Ada seorang ustadz pernah cerita kepada saya, kalau dakwah di perkampungan, kirimin aja tuh kuenya ustadz-ustadz, dia akan senang pada kita dan akan berbaik hati. Jangan kita lawan dengan macam-macam. Nanti kalau dia sudah senang, kita dikasih deh, suruh ceramah, kasih apa gitu. Nah kalau di perkampungan yang seperti itu. Kalau yang di perumnas ataupun di perumahan beda lagi. Itu harus kita pakai dengan ilmu. Ya. Baik, itu saja mungkin lebih jelasnya nanti Ustadz Derismono akan memberikan paparan pada kita kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, kemudian kita ada diskusi. Kepada Ustadz Derismono, tafadhal masykuran.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedondong, buah pepaya. Jawab dong salam saya. Kayaknya belum semangat ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pada Dr. Ahmad Badruddin sebagai Ketua IKAD Depok, dan juga beserta jajarannya, insya Allah nih salam ta'zim dan salam hormat saya kepada semua yang hadir pada saat ini. Wabil khusus Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah penuh optimisme ya, insya Allah. Kelihatan udah jadwal-jadwal khutbah Jumatnya nih Bapak-Bapak ya. Biasanya IKAD itu kan banyak jaringannya Ustaz ya, di seluruh Indonesia bahkan mungkin, bukan hanya di Depok saja. Dan ibu-ibu, apa kabar Bu semuanya? Alhamdulillah. Anak-anaknya di mana Bu? Di rumah ya. Iya, ada anak Bu anaknya. Insya Allah calon-calon da'i juga, insya Allah da'i dan da'i. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini saya dari Semono Al-Fakir bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam majelis yang mulia ini, karena jujur ya, kalau di dalam ayat Al-Quran yang sudah sering dibacakan dan juga sering kita hafalkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kalaulah perkataan yang paling mulia adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertemu dengan orang-orang yang da'i, mengajak kepada Allah, adalah pertemuan yang paling mulia. Betul? Pertemuan yang luar biasa, insya Allah membawa berkah dunia sampai akhirat. Amin. Berkah, barokah, dan berkat. Nah, itu ada 3 tuh. Barokah artinya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, diskusi-diskusi, saya yakin yang duduk dengan yang berbicara boleh jadi lebih banyak ilmu yang duduk Pak, yang mendengarkan, betul? Ya, boleh jadi. Dan dalam hal ini mungkin saya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat selama menjalani dakwah, baik itu secara individual maupun juga secara organisasi. Ibu bapak hadirin wal hadirat, dan tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dapat membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat, karena waktu yang sangat terbatas ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengkaji, membahas satu materi yang sangat penting di dalam dakwah, di dalam kita sebagai seorang dai, adalah ma'rifatu mayadinu dakwah, atau mengenal medan-medan dakwah kita ya, yang mana hal tersebut telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin langsung kepada definisi ya. Jadi kalau kita melihat secara definisinya saja, medan dakwah ini atau mayadinu dakwah, artinya bagaimana kita mengetahui tentang ruang lingkup ya, lokasi, tempat di mana kita berdakwah, kepada siapa kita berdakwah, latar belakangnya apa, siapa orang yang kita ajak bicara, sehingga kita antara materi yang kita sampaikan dengan siapa yang kita ajak bicara itu nyambung.
Pernah nggak Bapak Ibu kita kasih materi, orang nggak nyambung gitu? Ya, artinya boleh jadi materi itu bagus, betul nggak? Semua materi bagus nggak Bapak Ibu? Sepakat nggak bahwa semua materi bagus? Sepakat. Tidak mungkin orang bawa itu tentang sesuatu menjelekkan lah. Selama dia dalam dakwah, insya Allah yang disampaikan adalah kebaikan. Cuma masalahnya adalah apa yang kita sampaikan itu sudah tepat atau belum? Saya tidak bilang tidak ya. Apakah sudah tepat atau belum? Apakah sesuai atau belum sesuai? Nah, yang terjadi di masyarakat kita, ya, dan saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sedikit banyaknya sudah mempraktekkan baik secara pengalaman-pengalaman pribadi maupun juga dakwah dalam hal segi organisasi atau dakwah dalam lingkup masjid pun, ya, rupanya sangat kita harus mengenal di mana kita berdakwah. Jadi kalau definisi medan dakwah atau mayadin dakwah ini segala hal yang berkaitan tentang ruang lingkup, latar belakang kita atau latar belakang mad'u, target yang kita ajak untuk didakwahi itu agar tercapainya terlaksana tujuan dakwah. Ibu bapak saya mau tanya ya, siapa yang di sini sudah melakukan dakwah secara umum ya, ataupun dakwahnya itu seperti kita sekarang ini, Bapak Ibu menjadi pembicara, kemudian ada audiensnya. Saya mau ketahui siapa di antara ibu bapak, bisa nggak tunjuk tangan, yang pernah mengisi paling tidak di majelis taklim, ya, ada orang yang mendengar, ada kita yang menyampaikan. Coba bisa tunjuk Bapak Ibu. Pernah ngisi menjadi pemateri kah, ya? Tadi kata Ustadz tadi mengisi tausiah jenazah, apa itu? Tahlilan ya. Siapa saja di sini pernah semua? Oh, rata-rata ya. Oke, terima kasih. Nah, dalam hal ini kadangkala ini sering terjadi di para dai adalah ketika menyampaikan materi-materi dakwah, apa yang disampaikan tadi hanya terkesan mengakomodir lucunya saja. Yang penting lucu, Ustaz. Yang penting yang kedua, ketiga dipanggil lagi. Nah itu kan. Sementara muhtawa ataupun isi daripada dakwah itu terlewatkan. Nah, jadi itu juga harus melihat bagaimana konten dakwah itu sesuaikan dengan mad'unya, tetap ada lucunya, tetap ada sedihnya, tetap ada kisahnya, tetap ada retorikanya, tapi pesan-pesannya tetap tersampaikan. Nah ini kan perlu kita ketahui. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tujuan kita mengetahui mayadinu dakwah ini? Pertama adalah ma'rifatu khalfiyatul mad'u. Kita harus mengetahui latar belakangnya. Apa NU atau Muhammadiyah. Bapak-bapak di sini yang khotib, saya rasa ini lihatan dari pecinya udah khotib semua nih Pak. Khotib itu ada dua dalam bahasa Arab, ada khotib, ada khotib. Ya, apa bedanya itu? Kalau khotib agak panjang ujungnya, itu apa artinya Bapak Ibu? Bapak? Khotib artinya orang yang menyampaikan khutbah. Nah ini insya Allah semuanya dari pecinya, mukanya, kacamatanya, raut mukanya sudah pernah kasih tausiah paling tidak ya. Yang kedua adalah khotib. Apa itu khotib? Orang yang melamar. Melamar, tahu melamar? Melamar Pak, melamar, pengantin. Saya melamar adinda tersayang, nah itu. Jangan salah sebut ya. Saya datang sini sebagai khotib. Ya. Artinya melamar itu. Dan ibu-ibu hati-hati Bu. Kalau bapak-bapak bilang, Bu saya mohon izin mau jadi khotib. Artinya dia mau ngelamar ya. Ya petugas P3N ya. Apa nama itu yang pecatat ya pernikahan ya kan mau khotib. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa latar belakangnya itu kita harus tahu ya. Termasuk di dalam
dakwah dalam sikap, dalam perspektif organisasi. Nah, ada masjid, mungkin ruang lingkup, saya kasih contoh masjid. Masjid ini kalau kita lihat di datanya DMI, apa itu ibu-ibu DMI? Dewan Masjid Indonesia. Mereka membagi, memetakan. Ada masjid yang disebut dengan masjid perkotaan atau komplek gitu kan. Ada yang perdesaan. Naik dikit ada yang komplek gitu kan. Ada masjid namanya masjid perkantoran. Ada masjid jami'. Ada masjid yayasan. Ada masjid yang organisasi NU, Muhammadiyah, Persis ya. IKD. Oh, IKD mah lebih kultural gitu ya, di mana-mana selama dia pakai peci, pakai ada logo IKD, udah IKD gitu kan, gitu-gitu. Kemudian ada masjid namanya masjid daerah, Pak. Kayak di Depok nih ada masjid namanya yang depan Margonda itu. Nah, itu masjid daerah itu. Nanti naik lagi ada masjid namanya Masjid Negara, Istiqlal. Itu muhtawanya ya, tingkatan-tingkatannya beda-beda, Pak. Kalau hanya sekedar masjid komplek sama masjid perdesaan, ya, nggak pakai titel pun nggak apa-apa. Secara fakta, walaupun ada juga orang ditambah gus aja kan udah bisa ngisi kan gitu, yang masjid negara. Tapi secara realitanya memang harus begitu. Gitu. Ada yang perkantoran, ya. Apalagi kalau dia sudah masuk kepada organisasi. Jangan sampai pas khutbah di masjidnya NU nggak pakai Sayyidina. Bisa ngulang Pak khutbahnya. Tapi yang kedua nggak pakai amplop masalahnya itu. Begitu juga sebaliknya di masjid yang latar belakangnya NU jangan sampai kita ya pakai cara-cara yang ada di organisasi lain. Jadi sampai ke situ Pak, itu mengenal medan dakwah. Di perkantoran jangan lama-lama ceramahnya sama khutbahnya. Bahkan mohon maaf, sebelum kita turun selesai khutbah, ada tulisan Pak. Pernah nggak tulisan depan gitu tuh? Khutbah jangan lebih dari 15 menit. Pas lihat jam 14 menit, 59 detik. Iya, baru muqaddimah itu kan, baru tentang syukur kepada Allah, baru sholawat. Sudah 14, jadi harus cepat. Yang paling cepat lagi adalah masjid di pabrik, areal pabrik. Saya pernah itu, langsung didekati sama panitia sama pengurus masjid. Ustaz, jangan lama-lama Tad. 10 menit, lebih sedikit lagi. Ustadz ini Bu, ya Bu, kalau udah pegang ini, mic ini, nggak berasa sejam. Iya. Betul ya Ustadz ya? Iya Bu ya, kalau kita pegang mic itu kayak yang berasa, karena ya audien udah waktu itu milik kita gitu. Baik, pentingnya latar belakang. Maka IKD dalam hal ini menginginkan Bapak Ibu agar punya data dalam pikiran kita, sudah kita scanning dulu. Jadi datang ke masjid, mau khutbah di scanning. Oh ini gimana nih? Kalau udah ini, bila perlu kita pastikan, Pak di sini ada dua kali azan atau enggak? Nah, kalau udah pakai azan itu sudah, kalau habis sholat, bapak-bapak pakai zikir, pakai doa. Jangan diem aja. Jamaah kan nunggu, iya kan? Ustadznya kagak diem aja nih. Kayaknya mau surga sendirian nih gitu kan. Gitu Pak ya. Tapi kalau dia khutbahnya sekali, berarti boleh pakai, boleh enggak. Yang doa setelah sholat. Minimal banget Al-Fatihah lah. Ya kan? Setelah sholat salam, zikir dikit, Al-Fatihah. Nah itu enak tuh. Jamaah senang, DKM enak jelasinya kan. Ya cepat langsung doa. Kemudian berikutnya adalah, yang kedua adalah sebagai landasan dalam menentukan strategi dakwah. Ada Pak, Nabi itu paling jago strategi dakwahnya, nomor 1, number 1, the first, nomor pertama, tidak ada yang bisa mengalahin Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau mau dakwain orang kan harus ngomong, betul enggak? Ngomong baru orang bisa tahu, oh ini maksudnya.
Nabi dengan senyum aja, orang masuk Islam. Senyum. Kita Pak, mohon maaf nih, tanpa kita mengurangi takzim kita, kita latihan di sini berapa lama Pak? Ini yang ini nih, season periode kedua nih ya. Dari kemarin ya, Sabtu, Ahad. Berapa jam tuh? Kurang lebih lah, mungkin 10 jam atau lebih gitu. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, namanya Abu Dzar Ghifari, datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, itu 1 jam. Ya, talaki apa gitu kan tentang Islam. Balik dia ke kampung dia, Islam 1 desa. Berarti secara strategi Nabi kasih tahu, ente begini itu. Ya. Yang penting ngajak orang udah syahadat dah judul, ya kan? Sama sholat, yang lain nanti. Ya. Jadi Nabi SAW itu sangat tahu bagaimana strategi dakwahnya, melihat ada datanya, Nabi punya data. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kan kenalnya yang pencatat, mohon maaf, yang pencatat Nabi atau pencatat sekretaris Nabi itu kan Hudzaifah ibnul Yaman atau Hudzaifah al-Yaman. Padahal Nabi punya sekretaris itu lebih daripada 1. Yang catat zakat mal itu beda. Yang catat zakatnya pertanian beda lagi orangnya. Yang catat zakat yang ghanimah itu beda. Sehingga Nabi bisa menentukan data-datanya apa saja di dalam strategi dakwahnya. Yang ketiga adalah data sangat penting dalam menentukan sarana dan metode dakwah. Waktu pandemi 2020, ya kan zaman online, ya Bu ya, Bapak Ibu, nge-zoom, sampai tiap hari saya zoom. Dan saya pernah 1 zoom, itu 3 zoom, bayangin, 1, 2, 3, laptop, HP, 3 zoom. Tapi dakwah zoomiyah ini, ya, dakwah internetiyah ini, itu nggak bisa Pak, Bu, kita laksanakan semua. Coba, di masyarakat perdesaan, itu nggak bisa di online. Nggak paham dia. Ya, ini saya pencet apa nih? Saya pencet. Ya, dia nggak paham gitu. Jadi nggak bisa kita dakwah internet itu secara cepat bisa masuk kepada desa-desa. Ya. Bahkan ada 1 desa, ya, dan bahkan banyak desa-desa itu, yang kadang kalau kita dakwah Pak ya, dengan mengundangkan internet ini, dia ya boro-boro menggunakan internet, HP aja nggak punya. HP-nya jadul tuh, yang HP yang Nokia, ya, yang kalau kita telepon itu baterainya hemat. Nah jadi penting bagi kita untuk menentukan sarana dakwah, kemudian strateginya, ya, dan juga metode-metodenya. Saya mau tanya Bapak Ibu rahmati Allah, sama atau bedakah kita berdakwah kepada orang yang sudah berpendidikan dengan orang yang belum berpendidikan? Pasti beda. Ya. Tapi jangan berarti atau jangan difahami orang yang belum berpendidikan nggak cerdas. Nah ini salah gitu. Oh nggak cerdas dia. Kayak saya bohongin aja tuh, dalil semua apa gitu kan. Iya. Nggak bisa. Orang tuh memang dia nggak sekolah, tapi dia punya kecerdasan. Nah, suatu kecerdasan umum yang dipahami oleh semua orang adalah akhlak, itu aja. Mungkin kita 1000 materi, hadis, ayat semua kita sampaikan, 1 kita kurang Mbak, akhlak kita, itu orang nggak akan respect. Walaupun kepada orang yang tidak berpendidikan. Makanya bahasa dakwah itu sangat umum tadi kan akhlak. Yang kedua adalah bahasa ekonomi. Bu, saya mau tahu Bu, ini pernah ada majelis taklimnya ini, ada yang megang majelis taklim? Ada Bu ya? Orang itu nggak usah dikasih surat undangan, pakai stempel apa semua. Kasih pengumuman aja. Ya, majelis taklim. Setelah majelis taklim pembagian berkat. Udah. Datang Pak. Saya ngadain di Maulud ya, di dekat rumah itu. Kata saya nanti gimana nih, udah diumumin belum? Ya Ustadz, kagak usah diumumin. Ya, yang datang bejubel katanya. Iya, karena setelah habis maulidan, itu dibawa berkat tuh, sembako. Punya anak 5 dibawa Pak.
ibunya, anaknya nomor 1, 2, sampai 5 tuh bawa. Allah, ya. Itu bahasa universal, Pak. Nah, orang kalau begitu tuh, kalau kita dakwah, ya, strategi dakwahnya, ya nggak usah datangin artis, datang itu aja tuh berkat sediain banyak-banyak, insya Allah datang. Gitu kan. Nah, jadi beda strateginya. Yang begitu tuh, yang pakai apa itu, pakai berkat begitu, pakai sembako, itu nggak berlaku Pak bagi orang-orang yang perkomplekan sampai yang menengah ke atas. Malah dia bilang, kamu menghina saya ya. Iya, masa saya dikasih berkat, kasihnya transfer dong. Ini udah levelnya udah tinggi gitu kan, pakai transfer. Pakai KRIS ya. KRIS. IKADI kan ada KRIS-nya kan tuh, infak dakwah ya, gitu. Bawa kemana-mana Pak. Nah, KRIS ya kan, infak ke IKADI, Depok ya. Berikutnya adalah yang terakhir itu, kenapa kita penting Mayadinu dakwah ini adalah mengukur tantangan, peluang dan kesempatan. Jadi kalau kita lihat, kita ini kadangkala asal mengatasnamakan tawakal tapi tidak menghitung. Ya. Saya ambil contoh begini. Ketika kita berdakwah di pedalaman, Pak. Ini ada beberapa teman saya, ada diantaranya di NTT itu ya. Itu dakwahnya mau apa ya? Kalau kita khotib Jumat, kan dari Depok, dari rumah ke Depok masih ke kota Depok tuh enak masih. Bisa pakai Grab, Gojek ya. Nah, teman-teman saya tuh kalau mereka mau khutbah Jumat, itu pakai perahu, Pak. Yang begini tuh. Oh. Yang kalau airnya naik, itu mereka nggak bisa itu. Saya perkirakan, tuh gimana tuh? Berarti Jumatannya bubar dong. Ya khotib kagak datang. Iya kan? Jadi sholat zuhur jadi. Itu sampai segitu tuh. Jadi kalau khotib udah nggak datang, udah. Nah, berarti kan kita harus mengukur. Kalau memang kita harus dakwah ke pedalaman itu, berarti akomodasi kita harus ada yang backup. Gitu. Sama mengukur ya tantangannya, apanya. Kadang-kala kan khotib Jumat itu yang penting datang Ustadz. Nggak bisa begitu. Ada satu fakta yang tidak tertulis ya, suatu peraturan yang tidak tertulis di masjid-masjid itu. Sekali kita telat datang khutbah, sekali tidak telat, atau dicarikan badal, maka khutbah tahun depan nggak dipanggil Pak. Itu fakta yang nggak tertulis Pak. Nah, tapi saya berapa kali dibadalin datang. Ya karena kita punya kedekatan biasanya, ada kedekatan personal. Selebihnya orang akan, wah berarti kita harus cari yang lain. Nah ini kan berarti kita harus tahu, ya kenapa kok bisa dalam telat? Rupanya dipikirkan sama dia bahwa Jumatan itu jam 12, padahal Jumatan sekarang jam berapa Pak? 11, kalau Jakarta 11.44 nih, sini berapa nih? Hampir mirip ya kan? Ya kita datang dari rumah ke sana 1 jam, berarti kan harus dihitung. Itu kan maidan dakwah juga. Nah ibu bapak hadirin wal hadirat rahmatullah, ini kenapa urgensi kita mengetahui maidan dakwah. Kemudian berikutnya, dalilnya mana? Ya, dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ihsan. Para ulama mengatakan bil hikmah ini adalah dengan ilmu, dengan data. Ya, ada yang mengatakan hikmah itu artinya kebijaksanaan. Tetapi kita nggak bisa bijaksana, apalagi bijak sini. Ya. Sekarang ada istilah bijaksana, bijak sini Pak. Bijaksana kan orang sono, kalau bijak sini memang orang sini betul. Kalau kita nggak tahu latar belakang orangnya, betul nggak Bapak Ibu? Contoh orang yang kita datang kepada kita, mad'unya itu ataupun objek dakwahnya, orangnya tidak berpendidikan. Orang kalau nggak berpendidikan itu asal selonong boy. Ya, Ustadz udah kayak begini aja di set gitu ya. Oh Ustadz kemana Ustadz? Nggak tahu dia ini ya. Kita di masjid-masjid yang lain itu dihormati, kita dibegituin kadang-kala. Ya. Ngomongnya tuh ngablak apa ya Pak? Kalau bahasa Depoknya? Iya, ngablak. Kan ada sebagian masyarakat yang ngablak gitu kan. Ngomongnya seceplos aja gitu. Ah Ustadz, ya berkat mulu, gitu kan.
ceplos dikit tapi kena di sini Pak. Padahal dia mau ngomentari doang ya. Nah, berhikmah itu menurut saya kita harus punya data. Oh, ini orang siapa? Oh, dari suku ini tahu kita. Jadi nggak usah ambil hati. Cukup ambil berkatnya aja. Ya hatinya nggak usah diambil, nggak usah ambil hati kita. Oh, saya sakit sama dia, kenapa? Kalau ngomong, oh agak ada remnya. Memang begitu Pak, dia lahir aja tuh dalam perut dia, itu begitu tuh. Ngomongin orang aja gitu kan. Jadi sabar aja, ajak candain gitu kan. Maka dalam Quran bahasanya tuh ka'annaka waliyun hamim. Jadi kalau kita sama orang, da'i begitu, kita sama Mbak Doong seperti sahabat dekat. Oh kita pahami, dia ini lagi stres. Kenapa? Ya biasa, ada keluarganya lagi ada masalah, sehingga dia begini nih. Nah, jadi kita jangan kemudian ini. Jadi setiap itu ada ininya. Kemudian berikutnya adalah pesan Nabi SAW pentingnya medan dakwah, mengetahui medan dakwah. Rasulullah SAW, walaupun hadis ini dhaif diriwayatkan Abu Daud, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah orang lain sesuai dengan posisinya. Halo Bu, halo Pak, kalau saya bilang halo, halo ya. Halo Bu, halo Pak, halo Ustadz, halo Ustazah, ya, agak nanya halo ya kan. Jadi kita tempatkan orang sesuai dengan makomnya. Kalau yang kita ajak ngomong sama bupati, gubernur, ya wali kota, ngomongnya sama atau beda sama orang biasa Pak? Pasti beda. Jangan lu lalu gitu kan. Lu kesini, kan enggak. Bahasanya beda, adab. Yang hilang kadang di masyarakat kita sekarang itu Pak. Jadi anak-anak yang terutama yang kena apa, yang sudah kenal dengan medsos, kenal dengan ini, mereka sudah hilang tata bahasanya. Jadi kalau nggak mau orang tua tuh udah, kamu bertanya, apa sih? Kita kaget ya kan, kamu bertanya. Jadi ngomongnya begitu aja. Harusnya kan kata kamu itu kan untuk orang yang setara, betul nggak Bu? Pak, iya kan? Tapi dia dalam pikiran dia yang penting asik. Nah inilah yang kemudian harus dibiasakan. Ya. Termasuk juga, mohon maaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Mekah, salah satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aminun gitu kan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke rumah pribadi masing-masing fahuwa aminun. Bapak Ibu tahu nggak ceritanya di situ apa waktu itu? Waktu di malam Abu Sufyan datang kepada Nabi dan menyatakan Islamnya, kan Nabi bilang, ente pulang, ente kasih tahu yang di sana semua aman, asal syaratnya apa? Dia masuk Masjidil Haram, dia ada di Masjidil Haram, kemudian yang kedua ada di rumah Abu Sufyan, dan yang ketiga dia ada di rumah masing-masing. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika diumumin di kota Mekah, apa yang nyampe? Barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Orang pada teriak, rumahnya Abu Sufyan memang besar gitu kan. Gak cukup ini sama orang semua sekota Mekah ini. Walhasil dia melanjutkan yang ketiganya, siapa yang masuk rumah masing-masing bahwa aman. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah disebutkan nama Abu Sufyan ketimbang yang lain di dalam pesan Nabi ketika Fathu Mekah? Ada yang tahu? Anzilin nasa manazilahum. Kita kasih posisi dia. Kadang Pak kalau mau maaf nih, kita kalau dakwah kepada pemerintahan, orang yang punya pejabat, kita sebut namanya aja. Kepada yang kami hormati gitu Pak. Bapak Gubernur Fulan bin Fulan. Udah luar biasa dia. Enggak kita sebut namanya Pak. Besok kita nggak dipanggil. Anggaran dipotong ya kan. Macam-macam lah. Ya jadi sama orang kaya, sama orang sedang, sama orang yang du'afa itu berbeda-beda. Berikutnya dalam suatu pesan lagi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, haditsun nasa bima ya'rifun. Ya. Ajaklah bicara orang itu dengan apa yang dia ketahui. Makanya kita sebelum
dimanapun mengisi dakwah, ya mengisi materi, ceramah, pengajian, majelis taklim, ma'rifatul mujtama'nya dulu harus kita tahu. Audiennya siapa? Saya pernah Pak, suatu saat saya pernah diundang melalui online. Jadi kisahnya itu ada rumah tahfiz mengundang saya online. Wah kata saya ini pasti audiennya bapak-bapak nih, bapak-bapak. Karena itu yang undang kan bapak-bapak. Kemudian setelah saya ceramah, saya ngomong materi. Saya kaget pas lihat di screen itu, lu kok banyak anak-anaknya kata saya. Iya, karena si panitia acara nggak ngasih tahu bahwa di situ ada juga anak-anaknya, bahkan lebih banyak, maka materi akan menyesuaikan. Betul? Betul. Ya jadi harus kita cek dulu kira-kira apa. Berikutnya juga adalah yang ketiga, bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzibullah wa rasulahu, ya. Jadi jangan sampai kita mengatasnamakan Islam kemudian orang benci kepada Islam gara-gara kita tidak tahu latar belakang orang. Yang ketiga ada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma anta bimuhdatsin qauman haditsan la tablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah." Ya. Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu perkataan yang tidak bisa dipahami oleh akalnya, melainkan ia akan menjadi fitnah. Fitnah ya. Bu, halo Bu, halo Pak, masih fokus. Ya. Misalnya kalau mau jelang siang tuh udah keingatan sama makan siang ya. Baik, ruang lingkup dakwah ini, lanjut berikutnya slide-nya. Ini ranahnya istihad, jadi nanti kalau ada kurang-kurang silakan ditambahkan dari pemateri yang lain. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu tentang sosiologi dakwah. Ya, namanya udah agak berat nih, sosiologi dakwah. Ya, ilmu tentang sosialnya. Yang kedua adalah psikologi dakwah. Nanti akan kita ketahui. Yang ketiga ada peta dakwah. Kharitatut dakwah. Yang keempat adalah peta dakwah digital. Ini nanti beda. Yang pertama adalah sosiologi dakwah. Apa itu? Jadi ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, ya. Kemudian kita mengetahui bagaimana ikatan satu manusia dengan manusia lain untuk menguasai kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menguasai suatu audiens, kita harus tahu. Ibu-ibu tahu ya, Bu, halo, ustazah sekalian, tahu Ustadz Abdul Somad? Perhatikan ceramah beliau. Ada session-session tertentu di ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu beda. Ada satu, saya kan pemerhati doang ya kan, pemerhati para ustadz dan ustazah yang ada di ceramah-ceramah mereka. Saya perhatikan Ustadz Abdul Somad kalau ceramah, oh Masya Allah, ya ahlan salan Ustadz Dr. Ridho. Ya, beliau ini senior saya dan luar biasa ya aktivitas dakwahnya. Baik. Jadi oke. Jadi beliau itu selalu menyesuaikan dengan audien. Ya. Begini, kalau beliau ada di Kalimantan, selalu beliau menyebutkan orang Kalimantannya, memuji orangnya, memuji akhlaknya. Ya kita kan kalau orang diajak ngomong begitu kan, berarti kita ini dianggap lah gitu. Dan itu beda-beda Pak, nanti kalau ke Sumatera Selatan beda lagi caranya. Jadi rupanya ada pemantik-pemantik seperti itu yang kita butuhkan. Ya. Kalau yang lain, siapa lagi, Ustadz Das'ad misalnya ya. Ustadz Das'ad ini tapi sukanya roasting terus ini. Jadi sebagian orang agak kurang nyaman gitu kan di roasting ya. Roasting tahu? Kalau komika tuh roasting namanya digaspol terus sama ustadznya, ditaujihat terus, ya enggak ada disimpan-simpan ya diungkapkan semua. Jadi kalau di sebelah kanannya itu ada perbedaan ya Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana mungkin terlalu kecil ya, nanti akan di-share aja slide-nya. Kalau perkotaan itu memang salah satunya nih ya, wilayah kota cenderung di tempat sempit dibanding yang di desa. Pak, kalau di desa Pak,
satu rumah sama rumah yang lain masih ada jarak 10 meter. Ini rumah satu nih. Jadi dia nggak terlalu stres gitu. Jadi kalau kita nih, kalau di perdesaan, ya kita jauh lebih refresh gitu otaknya ya, bisa santai gitu. Tapi kalau di perkotaan itu, nggak usah kan itu Pak, ini bedanya sama dinding doang. Iya kan? Sama dinding doang bedanya. Iya, batuk aja kedengar sama sebelah. Oh batuk tuh sebelah. Ya. Jadi itu membuat psikologi orang berbeda antara orang perdesaan sama perkotaan. Kemudian berikutnya kalau di kota mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dan beragam, heterogen. Makanya kalau di perkotaan itu masih mending Pak kita untuk ngomong gitu. Tapi kalau perdesaan itu dia homogen dia, satu aja. Kadang mau maaf ya, satu tetangga dengan yang tetangga lain itu masih satu nasab. Ini kakeknya, ini ponakannya, nih. Iya masih keluarga besar begitu. Maka kita kalau ngomong Pak hati-hati, jangan nyinggung. Kalau di perdesaan nih, hati-hati jangan nyinggung, betul. Kalau enggak kita nggak pulang tuh Pak. Iya, ya nyinggung dia kan. Ya nyebutin nama apalagi, nyebutin nama orangnya, nyebutin tokohnya, menghina. Ya, mengejek saja apa namanya, merosting gaya orang-orang gitu nggak bisa. Kalau di perkotaan oke lah, masih mending itu kan. Tapi kalau udah perdesaan itu dia sensitif, ya hati-hati. Bukan hanya kita nggak diundang lagi, kita diadukan polisi Pak. Zaman sekarang ya, luar biasa. Yang berikutnya psikologi dakwah langsung. Jadi ilmu yang mempelajari gejala-gejala ya tentang kejiwaan, ini juga penting. Nabi SAW itu orang yang paham tentang bagaimana psikologi sahabat-sahabatnya. Maka kita bisa lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sahabat yang dikasih amanah ke pemerintahan, Utsman, ya, siapa lagi Abu Bakar, sahabat-sahabat lain dijadikan pemerintah, jadi apa gubernur, jadi kepala-kepala daerah gitu. Tetapi ada sahabat yang nggak dikasih sama Nabi. Siapa diantaranya? Abu Dzar. Iya kan? Abu Dzar dikasih nggak untuk jadi pemimpin begitu? Enggak. Padahal di kaumnya dia ketuanya gitu. Itu Pak Al-Ghifari itu kaum yang kalau kita sekarang ini preman, kampung preman di situ. Sama Abu Dzar masuk Islam semuanya. Tapi bukan berarti dia bisa memimpin dakwah enggak. Iya kan? Memimpin suatu masyarakat. Maka ketika Abu Dzar datang minta agar dikasih amanah, beliau ngasih amanah bukan buat beliau. Beliau pengen mendapatkan fadilah keutamaan pemimpin. Gitu ya. Jadi setiap sahabat itu punya gelar-gelar khusus. Abu Bakar, As-Siddiq. Coba sebutin Bapak-bapak. Umar, Utsman, Dzunurain. Tahu kenapa Dzunurain? Menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, jadi setiap itu ada. Bisa nggak mad'u kita itu, orang-orang yang kita ajak dakwah, kita kenal Pak, secara psikologinya apa? Ya, oh ini begini orangnya, ya kan? Nah beda-beda. Dan tidak semua kadang kebenaran itu bisa kita langsung sampaikan. Kemudian langsung berikutnya singkat peta dakwah, ya. Peta dakwah, oke. Nah ini kalau tidak salah di MUI di sini ya, MUI Depok itu telah membuat namanya peta dakwah di Kota Depok. Apa isinya? Isinya tentang organisasi-organisasi apa yang ada di sini. Masjidnya apa aja, sekolahnya berapa, majelis taklimnya apa aja. Penting Pak, IKADI sangat penting. Apalagi masjid, harus tahu. Nomor kontak pengatur khutbah Jumat, harus tahu. Iya. Kita cuma nyimpen nomor ketua DKM, kagak nyimpen nomor penyusun jadwal khutbah Jumat. Masuk nggak Pak? Agak masuk Pak. Saya kasih tahu aja itu. Jadi kita harus tahu siapa yang ngaturnya. Termasuk di dalam majelis-majelis taklim itu kadang ada sebagai manajernya yang ngatur.
Harus tahu wilayah ini ya, wilayah ini siapa dominasinya, apa NU, apa Muhammadiyah, apa Persis, apa PUI. Ya, ini beliau PUI ya kan. IKADI juga. Ustadz Wido PUI. Ya, Ustadz ya? IKADI juga. Beliau ini rangkap di mana-mana. Iya. Jadi insya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah sehingga kita bisa tahu, oh begini nih cara berpikirnya. Next, tentang terakhir tentang dakwah digital. Lanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, rupanya selama ini kita sering searching, browsing, buka situs, ya, aplikasi semuanya, kita tuh dipetahkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi sekarang itu data-datanya sudah ada semua. Bahkan orang bisa memetakan berapa lama kita pegang ini HP. Bahkan bisa tahu HP tidak digunakan begini aja nih, dia tahu berapa lama Pak. Kagak digunain, cuma begini aja tuh, tahu. Apalagi digunain. Dan tahu jenis kelamin kita siapa, berapa umurnya. Ya. Nah, materi-materi ini kan hanya digunakan orang sebagai dasar ataupun data untuk bisnis mereka, betul nggak? Iya Bu ya, jualan. Makanya fashion apa semuanya itu dilihat kecenderungnya kemana nih. Kalau furnitur rumah kemana yang banyak digandrungi orang. Kalau di YouTube, apalagi YouTube tuh bisa dipetakan Pak, siapa yang buka hiburan, berapa orang. Yang buka ceramah, mohon maaf ceramah masih dikit, di bawah 20%. Ya. Yang banyak tuh hiburan, bola, apa tuh, oh tinggi Pak, apalagi Piala Dunia nih, oh. Nah, siapa nonton Maroko semalam? Ya, luar biasa, dipetakan. Bahkan yang buka medsos, ini datanya nanti saya share ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa dijadikan setidaknya pengetahuan. Ya. Orang yang menggunakan di Indonesia itu menggunakan apa? HP kurang lebih ada 345 juta. Ya. Jadi mungkin HP-nya di dua Pak. Biasa, ini bapak-bapak juga HP-nya dua Pak. Ya. HP boleh dua, istri tetap satu insya Allah. Amin. Kaget bapak-bapaknya. Iya. Ya Bu ya, mungkin kita banyak HP kan. Nah, HP-HP ini rupanya didata sama orang. Termasuk yang menggunakan internet, itu kurang lebih ada 202 juta orang. Dan berikutnya, di dunia, itu yang seluruh dunia, ada 7,9 miliar orang menggunakan 7,9 juta orang ya menggunakan miliar orang menggunakan internet ini. Jadi data-data ini silakan bisa kita lanjut berikutnya. Nah ini saya bilang, rupanya orang menggunakan internet kurang lebih itu 9 jam. 9 jam. Ini kalau yang biasa Pak, kalau yang anak-anak yang dari pagi ini apalagi liburan nih, ya, yang lain baca doa, alhamdulillah di ahyana, dia langsung alhamdulillah buka HP-nya. Nah, itu kan. Dia sudah buka HP, pagi buka HP, siang buka HP, sore buka HP sampai malam. Memang ini adalah suatu tantangan di masa kita sekarang, Pak. Tetapi bisa menjadi peluang menurut saya. Bagi para dai-dai yang ada sekarang ini, bagaimana kita menggunakan teknologi sebagai sarana-sarana dakwah yang dilandasi oleh data-data yang ada. Sekarang kita mau tahu berapa orang di Depok ini yang pakai HP. Tahu nggak Bapak Ibu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu sama. Tanya orang yang ini yang punya data, tahu Pak, berapa? Berapa per hari mereka menggunakan itu? Ya. Ini juga medan dakwah kita yang lebih luas. Ya, sekali searching, sekali upload, ya, ribuan orang bisa lihat. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini data-data ini bisa sangat membantu kita sekali. Terakhir ya, mungkin sebelum saya tutup, oke, ini namanya audience profil yang megang biasanya yang paling banyak megang HP atau pengguna internet. Ya, sosial media terutama. Yang paling banyak itu umurnya antara 18 tahun sampai 35 tahun.
Jadi kalau bapak-bapak udah sepuh begitu, temanya jangan webinar internasional, webinar materi dakwah wasatiyah untuk orang-orang yang umur 50 tahun ke atas. Nggak masuk Pak. Harus dia offline, kayak gini nih, offline, baru masuk dia. Kalau yang online, ya sedikit, Maka tentukan dulu target dakwanya siapa, baru nanti sarannya mengikut. Bukan sarana dulu kita tentukan, strategi kita tentukan, madu'unya siapa? Siapa ya? Nggak tahu saya. Jadi harus tahu dulu, ngadain acara. Misalnya ya, kita mau ngadakan webinar ataupun seminar. Seminar apa? Sekolah dai. Siapa pengikutnya? Siapa yang akan ikut? Umur sekian-sekian. Oh, ini umur-umur yang harus offline. Ya, offline. Kalau online ada tapi kurang fokus, Pak. Bu ya, kalau lagi online Bu, dengerin, yang satu lagi nyuapin. Ya. Makanya dimatiin videonya, kamera, lagi nyuapin. Iya kan? Atau anaknya, atau bapaknya, itu iya, lagi terika, ya kan? Atau lagi nyuci, dengerin ceramah. Itu nggak bisa Pak. Sekarang walaupun kita ngomong nih, mohon maaf kita ngadakin webinar, para saudara sekalian mohon dibuka videonya. Nggak buka Pak, nggak buka. Kenapa? Karena dia udah nyaman dengan masalah itu. Gitu. Melawan fitrah dia gitu. Baik, saya rasa banyak materi tapi waktu yang membatasi kita, insya Allah nanti juga banyak pemateri yang lain yang akan melengkapi. Ya, data-data ini dikuasai oleh orang-orang tertentu, digunakan untuk tujuan bisnis. Maka harapan kita adalah bagaimana data-data yang ada ini bisa menambah daya greget, ya, daya juang, daya positif dari materi-materi dakwah kita, ya, target-target dakwah kita. Bahkan mau maaf Bapak Ibu, ini ada yang belum tahu nih, yang terakhir lagi. Postingan dakwah di dalam medsos itu ada jam-jamnya. Ini saya lupa mengikutkan sini, ada Pak jamnya. Bukan sembarang jam 12 malam posting. Siapa yang lihat? Ada jam-jamnya itu yang frame time namanya. Orang banyak menyaksikan medsos. Jadi kalau kita posting YouTube pada jam itu atau Instagram ataupun Facebook, itu nanti yang lihat juga banyak followernya. Tapi kalau kita postingnya waktu-waktu yang orang nggak ngeh gitu ya, yang nge-like cuma satu, ya kita doang itu yang nge-like sih, kita ngeliat, kita posting. Kita posting, kita yang nge-like, kita yang nge-share. Cukuplah dakwah gitu ya. Jadi nggak maksimal gitu kan, padahal mungkin materinya bagus. Nah ini juga medan dakwah dalam perspektif digital, saya rasa perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu rahmatullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustadz Erismono yang telah memberikan kita tentang mengenal medan dakwah. Ya. Nanti materi-materi yang ini akan di-share di grup ya, insya Allah bisa dicatat. Ya, masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit lagi. Memang ini masalah medan dakwah ini penting. Ya. Ada anggota IKADI yang pernah dapat surat cinta dari ketua DKM-nya. Bapak datangnya jam segini, khutbah Jumat tuh jam segini, materinya begini, itu ada. Jadi ada dinilai oleh pengurus DKM. Nah ini kenapa nggak dipanggil lagi? Ternyata ada sebabnya di situ. Nah, ada juga Ustadz, dia kuliah subuh, lupa ketika subuh nih di Masjid NU, dia lupa kunut, nggak dipanggil lagi. Itu ada seperti itu. Bahkan ada satu masjid, ada yang baca Al-Fatihahnya tidak baca Bismillah, udah rame itu. Jadi panggil lagi, langsung Alhamdulillah. Nah ini juga kita mesti tahu. Ya. Bahkan teman saya pernah cerita ngisi maulid, nggak ada rawi, nggak ada berjanji. Ada tokoh masyarakat itu bukan maulid, ganti lagi, bikin maulid lagi. Jadi ada maulid lagi setelah itu. Masya Allah. Baik, silakan karena ada waktu sedikit, satu dari Bapak Ibu, ya satu-satu. Silakan ada yang mau tanya. Satu ya, dari ibunya ada, silakan dulu bapaknya. 2 penanya aja ya, dari laki-laki bapak-bapak dan 1 dari ibu. Dan dari ibu ada nggak? Kalau nggak nanti saya kasih oper ke bapaknya juga. Silakan Pak, namanya dari mana, kecamatannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana strategi atau tip dan trik menyampaikan dakwah ke masyarakat, sedangkan banyak kejadian ketika kita menyampaikan ayat-ayat Quran ataupun hukum-hukum Allah, banyak masyarakat yang memang mengetahui atau menyadari kalau hukum itu betul tapi menolak. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi? Kalau ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu nggak ada? Ah ya, ibu-ibu silakan, ibu-ibu di depan Pak. Maaf Pak, panitia. Ibu-ibu di depan. Ini mohon maaf ya karena waktunya memang terbatas, jadi kita dua penanya dulu. Nanti kalau mau diskusi silakan, ada nomor tadi HP sudah saya share. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia, yang mau saya tanyakan adalah tadi kan kita bahas tentang dakwah digital ya. Itu Ya. metode sama strategi apa yang tepat supaya dakwah kita itu sampai supaya FYP gitu Pak ya, bahasanya sekarang gitu. Supaya trending gitu, karena kan anak-anak sekarang lebih seneng lihat yang trending-trending. Nah kalau kita nggak masuk dakwahnya ke situ, anak-anaknya pasti ngelihatnya yang game-game lagi gitu. Itu caranya, strateginya gimana? Kayak perlu bahasan khusus sih. Ya. Itu Udah aja. Bu? Ya. Ya. Ini dakwah untuk milenial Ustaz. Baik langsung aja Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Lukman ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana strategi menyampaikan suatu materi dakwah yang materi itu sebenarnya orang udah tahu. Ya hutang apa namanya itu pinjol gitu ya, riba, kemudian minuman khamar ya pasti haram dan seterusnya. Pertama ada suatu materi yang harus disampaikan pada waktu yang tepat dan di kondisi yang tepat. Boleh jadi. Artinya ketika kita sampaikan itu kondisinya nggak tepat Pak. Ya materi. Jadi materi kita orang Indonesia itu tingkat literasi. Literasi itu artinya liter tambah terasi ya. Literasi itu maksudnya baca itu rendah banget dari data anggota orang pembaca buku dari 64 negara, kita nomor 63, dikit lagi juara 1. Iya, dia malas baca. Jadi kalau masyarakat umum tuh lebih enak dia dengerin ceramah. Itu satu. Yang kedua, waktu yang tepat. Bagaimana kita waktu yang tepat? Waktu tepat itu ya misalnya kita ceramah pas habis kasih sembako. Itu biasanya dengerin deh, Masya Allah. Indah banget suara Ustadz ini. Amplopnya pasti gede nih dikasih ke saya nih. Apa namanya itu yang santunan. Gitu. Kayaknya hatinya itu terbuka banget kalau kita ada seperti itu. Ada mukodimahnya, ada pemberiannya, givingnya. Ya. Jadi bahasa-bahasa bilhal itu kadang aqwa minal maqal. Jadi perkataan dakwah langsung dengan kita. Ini apa sih masalahnya? Oh, minuman khamar, udah kita kasih misalnya penjelasan kita kasih, ini ada 1 galon Pak, isinya kita gratis free insya Allah, nggak usah minum khamar lagi, minum air galon aja udah kenyang. Mabok juga kalau udah diminum 1 galon tuh minum sekaligus tuh, kamu mabok. Nah jadi coba kita cari waktu yang tepat. Saya melihat ada beberapa momentum, ini ada cerita Pak ya, ini asli. Tetangga saya itu non-muslim Pak, non-muslim. Iya, enggak pernah negor Pak, enggak pernah negor apa itu enggak pernah. Suatu saat saya bilang, Mas mau jalan ya, gitu doang. Mas mau jalan. Jadi lama-lama dia, bukan saya yang kemudian mengatakan permisi. Jadi orang biasa lah kalau di Jakarta kan bilang permisi doang gitu. Walhasil dari dia gitu, permisi Mas itu. Keluarga yang lain nggak ada Pak digituin. Cuma saya doang. Rupanya orang itu ada timbal baliknya. Ya, ada waktu di mana dia tuh tergugah, tersentuh. Ya. Ada satu tetangga lagi tuh yang nggak pernah Pak saya ceramah, oh kamu ini sholat jamaah segala macam. Dia tahu hukumnya.
Nah cuma ada suatu saat saya pernah ajak dia ya ke khutbah Jumat begitu ya, kita sambil makan-makan begitu. Habis itu saya ngomong apa langsung kayaknya sami'na wa ta'na gitu. Rupanya harus digituin dulu gitu, dimanusiakan dulu. Jadi orang kalau sudah dimanusiakan menjadi manusia seutuhnya, insya Allah dia akan terbuka. Yang kedua tadi pertanyaan Bu siapa? Oh ya sama tadi ada satu lagi, bahwa dakwah kolektif itu lebih jauh, lebih lebih bermanfaat ya, lebih diterima. Kolektif apa? Kita ceramah Pak tentang haramnya khamr. Di samping kita ada Kapolres. Itu. Yang tadi dengarnya ngantuk-ngantuk, oh langsung berdiri nih. Oh, Kapolres Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ngantuk langsung ditangkap. Oh dia nggak apa-apa lah saya kata dia, nggak dikasih minum, yang penting saya nggak ngantuk. Begitu Pak. Ya, kadang-kala dakwah tuh butuh yang seperti itu, kolaborasi. Jadi ada materi-materi tentu yang relevansinya dengan keamanan, ya, ketertiban, udah kita ajak polisi. Kalau yang sifatnya itu adalah peraturan Pemda, ya peraturan perkotaan itu, kita ajak dari orang Pemda. Biasanya kan ada ininya, ospulnya, ada ospulnya. Oh Masya Allah, bawa tentengan, ya, oh Masya Allah itu kalau kita diterima banget dakwahnya itu. Pak besok nanti materinya tentang ini lagi ya, gitu di sini. Iya, malah mengharap kita dakwah di situ lagi. Jadi kalau kita bawa dengan pemerintahnya saat itu, mau dia sekelurahannya apa, tingkat kelurahan, kepala kelurahan, itu kita punya wibawa sebagai orang dai. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bawa polisi, nggak bawa itu kemudian enggak juga. Ya tinggal bagaimana melihat dengan bahasa kaumnya itu juga perlu gitu kan. Ya di komunitas, di Depok kan ada juga orang Betawi Pak ya. Banyak ya kan, pakai bahasa Betawi. Nanti kalau ke Sunda pakai bahasa Sunda. Orang sesama Sunda nerima nggak Pak? Bahasanya, lebih nerima. Kalau saya pakai bahasa Palembang ngajak sama orang Sunda, dikira marah-marah Pak. Ustadz ini marah-marah mulu, ngapain ngomongnya? Suaranya tinggi, padahal saya dari lahir begini gitu. Nggak bisa lembut begitu ya, suaranya nggak kedengeran nanti. Iya, coba aja. Kemudian Ibu siapa tuh? Dahlia, Bu Dahlia. Ingat itu Bu yang parfum zaman dulu tuh yang Dahlia itu. Iya. Iya, Bu Dahlia tentang strategi dakwah anak digital ya, milenial. Anak-anak ini menurut saya kita berbeda Pak. Sudah generasinya itu udah kayak ada gap antara anak-anak sekarang dengan kita. Maka kita mencoba untuk materi-materi yang dia senangi itu yang pertama kali prioritaskan. Saya contohkan misalnya anak-anak sekarang hobi taruhlah game ya. Orang game. Game ini sudah sebagian menjadi income sebagian orang, sebagian anak. Bahkan dia terkenal penjuru dunia gara-gara dia main game. Jadi kita nggak bisa serta-merta sekarang untuk menghalangi dia secara game. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dakwah itu seasik dengan game itu sendiri. Ya. Saya Pak, Bapak Ibu rahmati Allah, ngajarin anak tentang makhrajul huruf. Saya nggak ngajarin ini makhrajul huruf, makhrajnya halqi, hurufnya ini, enggak Pak. Saya bikin kartu, ya. Ada dulu namanya kartu Uno, tau nggak ya? Nah, kartu yang gitu-gitu kan. Saya bikin makhraj halqi semuanya sama. Yang makhrajnya lisan semuanya sama. Saya main tuh. Nah ini lisan nih, lisan apa aja? Qaf, kaf, ya, ja, saya, nah semua ada situ. Main sambil main. Anak-anakku begitu Pak. Yang berasa dia nggak didakwahin, nggak ceramah. Maka dengan itu kita ada skala prioritasnya. Apa yang sekarang ini menjadi tema-tema disesuaikan dengan umur tentunya. Ada tema-tema yang nggak bisa, umur sekian kita naikin, nggak nyambung. Ya. Maka contoh saja yang kata saya tadi yang kamu nanya itu ya, yang chapmek apa itu. Nah itu kan dia, iya kebetulan ya, itu dakwahnya itu cuma berapa kalimat Pak. Kan dalam perspektif dakwah kan dia dakwah juga, cuma mengajak kepada yang sia-sia gitu kan. Supaya yang ngetren doang gitu ya. Dibilang Dilan KW gitu kan. Tetapi dilihat dari efek apa ya, orang ngikut ngetren dia itu lumayan berapa pekan gitu kan. Nggak sampai bulanan, berapa pekan.
Yang mengalahkan ceramah kita yang 2 jam, Pak. Iya kan? Ceramah kita 2 jam, yang nonton kita, yang nge-share kita, yang nge-like kita gitu. Iya. Dia begitu Pak, yang nonton itu sampai artis-artis nonton, ya anak-anak kecil sampai ikut gaya-gayanya gitu kan. Nah, apa gaya persuasif ya namanya ya. Jadi bagaimana kita pendekatan-pendekatan begitu, memang kita nggak bisa menciptakan suatu tren, tetapi paling tidak tren-tren yang ada itu diarahkan kepada dakwah sehingga dia menjadi satu sarana dakwah yang luar biasa. Ya, begini itu ya, Pak ya. Kemudian kita gunakan namanya kecerdasan digital. Kecerdasan digital ini kita menggunakan sarana-sarana mesin untuk membuat postingan itu lebih jauh, lebih banyak. Ya, ada Google Ads, ya, ada Facebook Ads. Ya. Jadi dia nanti bukan kita yang nyebarin, dia ada timnya sendiri, ada mesinnya sendiri akan menyebarkan. Insya Allah mudah-mudahan. Dan mohon maaf, kalau Bapak Ibu nge-share tentang anak muda di Instagram itu jauh lebih responsif ketimbang di Facebook. Kenapa? Karena anak muda mainnya di Instagram. Di Facebook itu umur tuh udah 30-an, 40-an tuh baru main Facebook tuh. Di bawahnya Pak, enggak main Facebook lagi. Saya tanya, ya mahasiswa-mahasiswa main Facebook enggak? Oh enggak lagi Ustaz. Nah itu sebabnya. Kemudian terakhir adalah kehebatan tag, ngetek gitu Pak ya. Jadi misalnya IKD Depok, Bapak Ibu ngetek, itu nanti akan dilihat berapa juta kali dia ngetek. Pagar, ngerti nggak? Pagar IKD Depok gitu, IKD strip Depok. Kalau ini kan banyak nih Bu ya. Kemudian kita bikin pagarnya IKD Depok, pelatihan sekolah dai gitu, oh banyak. Itu termasuk akan membantu kita secara free, akan menaikkan konten dakwahnya. Makanya kalau kita lihat orang ngupload di YouTube juga sama. Misalnya kita tulis tentang materi pengurusan jenazah. Yang lihat berapa Pak? Iya 10, 20. Tapi kalau kita tag di bawahnya, pas di captionnya di bawahnya, tag garis miring pagar kajian Islam, garis miring Ustadz Abdul Somad, garis miring Ustadz Adi Hidayat, garis miring. Nanti orang ngeklik Adi Hidayat yang keluar gambar kita Pak. Wah, Ustadz Adi Hidayat berubah nih mukanya. Enggak, maksudnya itu dakwah kita naik. Ya, disebut dengan ada itu istilahnya ya. Jadi dia disesuaikan dengan nge-tag ataupun tagline. Nah, tagline, saya baru ingat tuh di tagline. Jadi memperbanyak tagline ini akan menjadi suatu terobosan dakwah menurut saya yang lebih free, hemat, dan tidak butuh biaya lebihnya. Itu dari saya. Baik, jazakallah pada Ustaz Desmono. Ya. Sekalian informasi ada kawan kita yang ahli IT. Jadi memang untuk baik dakwah maupun dagang itu ternyata Instagram lebih bagus. Ya, itu hasil penelitian dia Instagram. Ya. Kemudian ada waktu-waktunya itu biasanya pagi jam 5 sampai jam 7, kemudian nanti waktu siang istirahat dan malam. Itu waktu-waktu kalau kita mau ya share ataupun yang lainnya. Baik, ala kulli hal itu hanya sekalian informasi. Sekali lagi terima kasih pada pembicara Ustadz Desmono. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan berlanjut terus ya. Mudah-mudahan IKD senantiasa nanti juga berkolaborasi ya dengan para ustadz-ustadz yang ada di Jakarta ya. Baik, alhamdulillah Ustadz Dr. Wido Supra sudah hadir untuk memastikan materi yang ketiga. Ahlan wa sahlan Ustadz Dr. Wido, afan nih agak terlambat. Ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah sesi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.